Selamat siang untuk anak-anak saya semuanya, kelas 11. Saat ini kita pertemuan yang pertama dari topik sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anak saya nanti paham apa itu makna demokrasi. Anak-anak saya paham apa arti demokrasi, dan anak-anak saya paham bagaimana klasifikasi demokrasi itu. Anak-anak saya semuanya, arti demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos tambah kratos. Berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat atau rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Dalam sejarah di Yunani lah pertama sekali dipraktekkan demokrasi langsung. Seiring dengan kemajuan dan peradaban dunia, demokrasi itu berkembang. Maka Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengatakan, demokrasi is the government from the people, for the people, and by the people. Artinya pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat. Jadi kalau sebuah pemerintahan kehendak rakyat tidak ada di sana, tapi semata-mata kehendak pimpinan, itu bukan demokrasi. Dalam suatu kebun binatang yang luas, banyak binatang di sana, ketua atau kepala kebun binatang ini suatu saat mengatakan akan memasukkan serigala ke dalam. Tapi semua penghuni yang di dalam, kambing, kelinci, domba, ya, dan lain-lain, keberatan. Maka datang ketua kebun binatang, dia baik, ini dia serigala itu. Udah didandani dengan bulu domba, telinganya pun didandani seperti kelinci. Tapi semua penghuni kebun binatang itu mengatakan, tidak Pak, tidak boleh masuk. Dia itu tengok giginya, tengok taringnya. Suatu saat kami dimangsa. Ini bukan kehendak ketua kebun binatang, karena itu penguasa, tapi akan tetap kehendak penghuni itu, dan itulah rakyat. Jadi makna demokrasi itu dalam semua negara, sepanjang tidak ada kehendak rakyat di dalam, itu bukanlah demokrasi. Klasifikasinya, pertama menurut titik perhatian, ada demokrasi formal dan ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Demokrasi formal menitik beratkan persamaan dalam politik, tapi ekonomi diberi kebebasan. Inilah yang terjadi di dunia barat. Ada yang kedua menitik beratkan kepada demokrasi material. Ini adalah demokrasi persamaan dalam ekonomi, tapi dalam politik tidak ada diktator. Inilah umumnya yang diterapkan di negara-negara Cina. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Diambil dari yang formal, diambil dari material, diterapkan dengan baik, itulah demokrasi gabungan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan ideologi. Ada demokrasi liberal, itulah demokrasi yang berdasarkan kepada kebebasan. Yang kedua, ada demokrasi proletar. Ini adalah demokrasi komunis. Dan yang ketiga, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ini ada demokrasi langsung,
langsung dipraktekkan. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada lagi negara di dunia yang paling demokrasis, tinggal Swiss. Tapi Swiss yang hanya punya rakyat 4 juta penduduk itu bisa dibuat langsung. Asal ada yang mau ditetapkan di Swiss, selalu dibuat memang referendum, diminta pendapat rakyat. Tapi untuk negara kita yang sangat luas dan punya penduduk 270 juta, ini rasanya tidak mungkin lagi. Maka kita menerapkan demokrasi gabungan. Artinya kita pilih dalam pemilihan umum pemimpin kita, kita pilih dalam pemilihan umum wakil-wakil rakyat kita. Yang berikut prinsip-prinsip demokrasi itu. Demokrasi itu pada prinsipnya di sana harus ada penyelesaian perselisihan secara damai. Dan di dalam masyarakat atau negara itu ada pergantian pimpinan yang bertahap dengan baik. Ada mekanismenya. Dan di dalam negara itu kekerasan semakin tiada. Diktator tidak ada, diminimalisasi. Sokoguru demokrasi yang berbudaya. Ada sokogurunya. Di sini sokogurunya adalah kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Kalau dikatakan kedaulatan, pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi itu dipegang rakyat. Dan di negara itu ada pemilihan umum yang zurdil, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi pemilihan umum itu bukan atas rutinitas semata, bukan saja rekayasa belaka, tapi memang dia harus yang zurdil. Dan di masyarakat itu harus diakui pluralisme atau kemajemukan. Kita bersatu karena perbedaan. Perbedaan adalah kehendak Tuhan, biar berbeda karena berbeda itu adalah indah. Sekian saja hantaran saya dalam pertemuan yang pertama dari bab 4 ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.